Kali ini, sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami hadir untuk bersama-sama kita belajar ngaji khususnya surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy ini hanya 4 ayat, tetapi sangat rumit di dalam tajwidnya kalau kita tidak hati-hati. Sering sekali sahabat-sahabat mulia kita dengar teman-teman kita, sahabat-sahabat yang lain membaca surat Quraisy ini banyak yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada segmen kali ini kita akan belajar mengaji. Tentu seperti biasa belajar dengan baik dan indah secara praktis. Mudah-mudahan atau insya Allah cepat bisa. Ikuti terus pengajian kita atau belajar ngaji kita ini, semoga kita nanti bisa bersama-sama membaca dengan baik dan indah. Kali ini sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami hadir untuk bersama-sama kita belajar mengaji khususnya surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy ini hanya 4 ayat, tetapi sangat rumit di dalam tajwidnya kalau kita tidak hati-hati. Sering sekali sahabat-sahabat mulia kita dengar teman-teman kita, sahabat-sahabat yang lain membaca surat Quraisy ini banyak yang tidak tepat. Dia memang pendek tetapi rumit dalam tajwidnya kalau kita tidak bahas. Maka mari kita bahas kali ini. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ayat pertama. Li'ilafi Quraisy. Nah, di sini juga sudah mulai ada biasanya yang kurang pas. Li ini panjang 2 harakat. Sering teman-teman kita langsung li'ilafi Quraisyin. Dari sini li'i panjang, la li'ilafi Quraisy. Nah, ini juga sering kita baca shin. Nah, kalau kita berhenti di sini berhenti dengan s-nya mati ya. S-nya itu tidak dilanjutkan dengan membaca tanwinnya. Li'ilafi Quraisy. Nah, ini ro kemudian bertemu ya mati, baris atas ya mati, ini mestinya tidak panjang, tetapi ini di akhir kalimat kita berhenti. Kalau kita berhenti maka kita harus panjangkan 2 harakat, tapi kalau kita langsung maka tidak panjang. Misalnya di ilafi Quraisyin ila. Nah, kalau kita lanjutkan maka Quraisy ini tidak panjang, tapi kalau kita berhenti di s maka kita panjangkan 2 harakat seperti ini. Li'ilafi Quraisy. Sya, sya. Akhirnya di sya. Ini sering sahabat-sahabat kita li'ilafi Quraisyin. Nah, jadi kalau kita berhenti di situ, kita berhenti s-nya jangan dibaca sin, terakhir dengan s. Kecuali kalau kita mau langsung sambung. Kalau kita mau langsung sambung maka Quraisy kali lagi tidak boleh panjang. Tapi kalau kita berhenti kita panjangkan 2 harakat atau 2 ketukan. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, ila ini sering juga sahabat-sahabat mulia, walaupun ini kecil tapi hal kecil maksud kami, tapi sering sekali di sini terjadi kurang pas dalam tajwidnya.
Ini sering tidak dipanjangkan. Ila langsung. Ila pihim, ila pihim. Nah, ila pihim. Padahal di sini i-nya panjang. Ila panjang. Ila pihim. Rih, rih, ha kecil. Jangan ha besar. Di sini sering terjebak. Justru di sini sering ha kita baca rih. Padahal di sini hanya kecil. Ha, rih. Ila fihim. Ha ini baru ha besar yang himnya ini. Karena seperti angka 8 ini hanya ha dada. Ila fihim rihlatasyita, rihlatasyita, sya. Syita sini sering juga. Makanya saya katakan bahwa surat ini sangat rumit tajwidnya kalau kita tidak berhati-hati. Sering di sini sahabat-sahabat kita membaca rihlatas sito terbalik. S-nya itu S biasa, kemudian tanya ta besar. Lalu di sini S-nya itu SY. Kalau di Indonesia ditulis SY. Jadi sya. Seperti kalau kita ngusir ayam. Sya, 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 sya. Nah, sya, SY. Jadi kita ulang lagi dari awal kalimatnya. Ila pihim rihlatasyita'i was-sayf. Syita ini panjang 5 harakat. Syita'i was-sayf. Maaf bukan 5 tapi syita ini panjangnya 6 harakat. Ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Was-sayf. So-nya agak menjorok dikit mulut kita menyebutnya. Was-sayf. Karena kita berhenti, maka kita panjangkan 2 harakat. Jangan langsung was-sayf. Jadi 2 harakat. Walaupun baris atas, di sini baris atas bertemu ya mati. Tapi kalau kita berhenti, maka kita panjangkan 2 harakat atau 2 ketukan. Kita ulang lagi. Ila pihim, ila pihim rihlatasyita'i was-sayf. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu 2 harakat di situ panjangnya. Sering juga di sini sahabat-sahabat mulia kita buru-buru sehingga dunya tidak panjang. Falyabudu rabbaha, falyabudu rabbaha, padahal dunya panjang ya. Falyabudu rabb hadzal bait sama dengan tadi. Quraisy, Soib, bait sama dengan itu. Jadi 2 harakat kalau kita berhenti. Tapi kalau kita langsung nyambung misalnya begini. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi, maka baitnya jangan dipanjangkan. Tapi kalau kita berhenti hadzal bait. Nah, ini T karena ini di akhirnya T bukan to untuk yang qalqalah, maka di sini tanya ini seperti bunyi S di ujungnya ya. Hadzal bait, hadzal bait. Ada di situ. Nih. Allazi alif ini walaupun tidak berbaris karena di pangkal kalimat tetap kita baca A. Kecuali kalau tadi kalau kita langsung sambung hadzal baitil ladzi tidak dibaca alifnya. Tapi kalau kita berhenti di hadzal bait lalu kemudian kita lanjutkan lagi, maka A alif yang tidak ada barisnya tadi kita bunyikan A juga. Allazi ini 6 harakat. Allazi auto qalqala kubra, qalqala sughra atau qalqala saghir, qalqala yang kecil karena di dalam kalimat. Auto jangan auto tapi auto. Allazi at'amahum min ju'. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat mulia,
sering juga di ju ini sering kita membaca ju. Di sini ain. Jadi ju allazi at'amahum min ju'. Jadi sini rapat sekali tajwidnya. Seperti saya sampaikan. Di a kita bunyikan. Allazi ini 6 harakat. Kemudian auto ada qalqalah di sini. Amahum ini tanwin m-nya ini. Hanya ini hanya hadada. At'amahum sering at'amahum kita bunyi ha di sini ha. At'amahum ini tanwin di sini dengung guna. At'amahum min ini ikhfa min ju'. Nah, kalau kita berhenti di situ, bolehkah kita sambung langsung ju'in? Boleh. Misalnya kita langsung allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Boleh. Di sini kita langsung sambung. Sama dengan persoalan ghairil maghdubi alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian berhenti langsung ghairil maghdub. Sama di sini. Kalau kita berhenti di minju, maka tidak usah kita ulangi misalnya minju'in wa amanahum min khauf. Cukup kita langsung dari wa amanahum min khauf. Tidak perlu lagi mengulang dari sebelumnya. Karena ini memang kebiasaan orang Arab ini berhenti membacanya ketika di sini. Kemudian menyambungnya langsung wa amanahum min khauf. Disambung kalau suara kita, napas kita panjang, boleh, tidak jadi masalah. Tapi ini bertemu dengan waw menjadi dengung. Saya contohkan. Allazi at'amahum min ju'in min ju'in wa amanahum min khauf. Khauf itu sama dengan bait, sama dengan Quraisy, sama dengan Saif. Jadi 2 harakat karena dia di akhir kalimat, walaupun baris atas bertemu waw mati, maka kita panjangkan 2 ketukan 2 harakat. Tapi kalau kita tidak berhenti, maka tidak boleh dipanjangkan. Kalau di sini karena kita berhenti, jadi kita panjangkan 2 harakat. Wa amanahum min khauf. Nah, kemudian khauf fa itu sekali lagi ukurannya itu kalau ada lilin kira-kira misalnya sejauh 20 cm dari mulut kita ini, kita menyebut khauf itu bisa padam. Itu ukurannya. Kira-kira seperti itu ya, tapi tidak mutlak. Artinya fa itu jangan di mulut langsung dikunci, khauf, tapi sedikit kita buka supaya ada keluar anginnya. Khauf. Kemudian di kha ini hati-hati, kha bukan ha, karena ada titiknya kha di sini. Baik sahabat-sahabat mulia, kita sudah mempelajari tentang tajwid dan makhrijal hurufnya dari surat Quraisy ini, walaupun dia sedikit merupakan surat pendek tapi sangat rumit dalam hal tajwidnya. Selanjutnya kita coba untuk membacanya dengan berirama. Kita mulai dengan irama ros. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Itu lagu Ros. Kita coba dengan lagu Nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Demikian sahabat-sahabat mulia, pelajaran kita hari ini sama-sama belajar tentang surat Quraisy, baik makhrajal huruf, tajwid, maupun kita mencoba membacanya agar bacaannya indah. Kita gunakan irama Ros dan Nahawan. Dukung terus channel kita, channel YouTube Mulia Berbagi, dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan untuk tidak lupa juga menonton konten-konten yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.